Semua ikut doa toh? Ya. Sekarang Pak akan absen. Tamnau. Hadir Pak. Bukan Pio. Ati. Waduh seks ya. Kasihan. Dia tidak mau lagi di sini. Tengah. Hadir Pak Gun. Afu. Hadir Pak Guru. Pertanyaan untuk adik-adik, siapa yang sudah pernah lari? Siapa yang pernah lari? Pernah lari? Ya. Yang penting jangan lari dari kenyataan, apalagi lari dari ya. Oke. Semua rata-rata sudah pernah melakukan aktivitas berlari? Oke, untuk itu apa itu lari? Siapa yang tahu lari? Silakan adek. Nah, hari ini kalian akan dapat teknik-teknik dasar dalam berlari. Oke, siapa yang di sini tahu teknik-teknik dasar lari? Teknik-teknik dasar dalam berlari? Yang ada yang bilang hantam, ada yang bisik-bisik di belakang. Ya, itu ada nomor lari, ada nomor lompat, ada nomor lempar. Namun hari ini secara khusus kita belajar tentang lari cepat. Lari. Oke, baik. Ini tadi kalian sudah tahu bahwa apa itu lari. Nomor-nomor yang sering diperlombakan dalam lari itu ada berapa? 3. Ada 3. Lalu yang berikut kalian sudah tahu tentang apa itu lari. Perbedaan lari dengan jalan, adik-adik sudah? Oke, untuk itu kalian boleh berdiri. Kiri dulu. Terserah dari dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Pandangan lu. Oke, ulang lagi. Coba cepat. 1. Woi, fokus. Fokus. Hitam. Oke, adik-adik yang di sini perhatikan. Ini adalah crossing star atau star jongkok. Itu yang pertama. Tangan seperti apa? Terbalik. Ya, jari-jari tidak boleh dirapatkan. Lalu pandangan kemana? Depan. Adik-adik bersedia ya? Oke, tadi ada medium, ada boot, ada long. Tergantung pada apa namanya? Pelari dia menggunakan yang mana. Silakan. Siap. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Ini bagian ini namanya apa? Woi, yang ini. Bagian ini. Punggung. Iya. Punggung. Punggung diangkat. Dan juga Lurus ke bawah. lutut diangkat. Kamu tahu seperti itu. Kepala harus sedikit rendah dan pandangan lurus. Oke. Bersedia. Suruh kembali ganteng. Siap. Kembali. Oke. Tadi. Yuk, coba ini naik. 3 itu apa? Crossing, apa lagi? Long star, apa lagi? Medium star. Oke, siapa yang bisa kasih sempurna? Nomor 3. Manusia paling tercepat di angkatan ini adalah dia. Komite Indonesia Ketman Malaysia. Pemerintah Indonesia Sotong Malaysia. Kira-kira maksud dari video itu apa? Perbedaan. Juta. Tapi berbeda penyebutan. Oke.
Oke, satu jenis hewan tapi beda penyebutan. Ada lagi? Setiap bernegar punya Nama hewan berbeda-beda. Oke. Kita masuk yang pertama itu tentang binomial nomenklatur. Pernah lihat foto Bapak ini? Kalau pernah lihat orangnya pasti tidak mungkin. Oh pernah. Panji pernah lihat Bapak ini kah? Oh ya. Saya saja belum. Pertanyaannya, siapakah aku? Apa yang aku lakukan dan bagaimana cara penulisan nama ilmiah menggunakan aturan yang aku buat? Di sini tadi kita bilang binomial nomenklatur itu terdiri atas dua kata. Ada genus dan spesies. Jadi dia itu dua kata. Dua kata di sini maksudnya genus dan spesies. Kata pertamanya itu adalah genus atau marga, di mana huruf pertamanya kapital atau besar. Kemudian paradisiaca. Paradisiaca itu adalah spesies. Kata kedua itu dia punya hurufnya huruf biasa atau huruf kecil. Reptilia. Nah, untuk ciri yang ketiga ini kita masuk ke nomor 3A untuk hidup di air dan 3B untuk tidak hidup di air. Nah, di sini untuk nomor 2A kita sudah stop karena sudah hanya ada satu macam hewan saja. Untuk herbivora juga demikian. Untuk hidup di air juga demikian, hanya tersisa ikan. Untuk yang jenis atau contoh tidak hidup di air masih ada dua hewan, yakni ayam dan reptilia. Kita harus membuat contoh baru atau ciri yang baru agar dapat memisahkan kedua hewan ini untuk satu ciri. Di sini saya masukkan ciri kelompok unggas dan kelompok melata. Video tadi kita 85. Pertanyaan yang kami buat di sini adalah mengapa binomial nomenklatur harus ditulis menggunakan bahasa Latin? Jawabannya adalah karena pada abad ke-18 bahasa Latin adalah salah satu bahasa yang sangat populer sehingga disebut sebagai bahasa universal. Yang kedua, perhatikan nama ilmiah pada tabel yang disajikan. Di sini kami akan membacakan nomor 3, 4, dan 5. Nomor yang ketiga, tomat. Nama ilmiahnya Solanum lycoporsicum. Pertanyaannya amati gambar ini. Dan kami kelompok menjawab mempertanyakan bahwa apakah hewan di atas merupakan satu kelompok, dan situ kami menjawab tidak. Karena di sini ya hewan di atas ini mereka tidak satu kelompok, berbeda jenis. Hewan yang kami pilih merpati. Dia termasuk hewan bertulang belakang, terdapat di 1B, tidak bersisik, terdapat di 3B, dan tidak berbulu, terdapat di 5A, termasuk hewan asli. Buat pertanyaan berdasarkan video, mengapa cemara putih harus ditulis menggunakan bahasa Latin dan mengapa tidak menggunakan bahasa asing yang lain? Jawabannya, karena pada masa itu bahasa Latin sebagai bahasa yang mereka gunakan, kemudian bahasa Latin tidak mengalami perubahan maupun perkembangan melainkan tetap, sehingga menjadi bahasa universal pada abad ke-18. Keterangan yang dimasukkan itu diambil dari sini, tidak boleh di luar dari situ. Jadi berdasarkan penyajian tadi, kalian menambahkan beberapa ciri-ciri di
tabel kata kunci yang saya berikan. Oke ya. Tapi secara garis besar sudah bisa? Sudah. Oke.